Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan sebagai dosen mata kuliah telah kurikulum. Perkenalkan, saya Reva Mauli Azizah, NPM 242402231. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum nasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kurikulum menjadi acuan utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter. Selanjutnya, landasan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, seperti perubahan sosial dan politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Artinya, kurikulum selalu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Lalu, rencana pembelajaran 1947 sampai 1952. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka yang berfokus pada pembentukan karakter dan semangat nasionalisme. Kemudian pada tahun 1952 dilakukan penyempurnaan melalui rencana pelajaran terurai, di mana materi pelajaran mulai dirinci secara sistematis dan guru mengajar sesuai bidangnya. Perubahan ini menunjukkan upaya awal Indonesia dalam membangun sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Rencana pembelajaran terurai 1952 sampai 1964. Yang pertama, penyempurnaan dari kurikulum 1947. Kedua, materi pelajaran dirinci secara lebih sistematis dan terstruktur. Ketiga, guru mengajar sesuai bidang keahlian. 4. Isi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 5. Menjadi dasar menuju konsep Pancawardhana pada kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964 sampai 1968 dan Kurikulum 1968. Pada Kurikulum 1964 diperkenalkan konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Artinya, pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pengembangan kepribadian dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum 1968 lahir pada masa perubahan pemerintahan. Kurikulum ini menekankan pembinaan jiwa Pancasila dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlak, serta berpengetahuan. Struktur mata pelajaran dibuat lebih sederhana dibanding sebelumnya. Selanjutnya, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan instruksional, TIU dan TIK, menggunakan pendekatan PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Guru wajib menyusun satuan pelajaran atau satpel secara rinci. Pembelajaran berfokus pada tujuan yang terukur, menekankan efisiensi dan efektivitas proses belajar, dan evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada kurikulum 1984, dikenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif, berorientasi pada student-centered learning. Siswa aktif mengamati, berdiskusi, bertanya, dan mencoba. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, menekankan proses belajar, bukan hanya hasil. Kurikulum 1994 dan kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Namun, beban belajar siswa dinilai cukup berat karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Sedangkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya penguasaan materi. Artinya, yang diukur bukan hanya apa yang diketahui siswa, tetapi apa yang mampu mereka lakukan. Kurikulum 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah menetapkan standar, sedangkan sekolah mengembangkan implementasinya. Lalu, kurikulum 13 adalah kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter dan keaktifan siswa dalam belajar. Pembelajaran menggunakan pendekatan 5M, mengamati,
menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas sesuai kepada satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, menurut Nadiem Makarim, kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih sederhana, mendalam, dan relevan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih bermakna serta mengembangkan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.